ketika datang mau nyusu itu malah kadang digigit, kadang sampai dilempar. Karena apa? Karena sang indukan ini merasa kalau itu bukan anaknya. Ketika menyusui ada yang disenangi, ada juga yang dibenci. Itu salah satu asbab yang menyebabkan kambing indukan ini membenci anakan yang satunya. Tapi kalau untuk tadi itu perlu dibantu, sebab kalau tidak nanti nggak bisa napas, malah akan menjadi penyebab kematian. Kalau ternyata produksi ASI-nya masih minim, cara membuat susu kolostrum ketika menghadapi kambing setelah melahirkan agar kambing anakan ini sehat, ya, karena minum susunya cukup sehingga pertumbuhan dari kambing anakan ini akan cepat bagus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mamalah la haula wala quwata illa billah amma ba'da. Teman-temanku sekalian, khususnya bagi peternak kambing pemula, kita berjumpa kembali di channel ini dalam rangka sharing atau berbagi ilmu. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman kita sehingga bisa meningkatkan ternak-ternak kita. Untuk kali ini teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kali ini saya akan mencoba menyampaikan tentang pengalaman saya seputar perawatan kambing setelah melahirkan. Teman-teman sekalian, ada kalanya ketika kambing itu melahirkan anak, ini ada kalanya ketika menyusui ada yang disenangi, ada juga yang dibenci. Sehingga ketika kambing itu lahir dua, yang satu boleh menyusui, kemudian yang satu tidak boleh menyusui oleh indukannya. Ini bagaimana cara mengatasinya dan apa sebabnya yang menyebabkan kambing anakan ini dibenci oleh indukan. Teman-teman sekalian, perlu diketahui ketika kambing indukan ini sedang melahirkan, ya, ada kalanya membutuhkan bantuan pada manusia. Di antaranya kambing pada dasarnya punya naluri, yaitu ketika melahirkan nanti kambing itu otomatis akan dimandikan melalui mulutnya, ya. Jadi ketubannya itu nanti dibersihkan oleh indukannya melalui atau induknya, ya, kambing indukan ini akan memandikan anaknya melalui mulutnya ini sehingga sampai bersih. Ketika sang anakan ini udah bersih dimandikan oleh indukannya, itu kan jangka waktu kurang lebih 1/4 jam itu nanti akan mulai latihan berdiri, kemudian dia akan mengejar puting susu kambing indukan. Nah, ini menjadi penyebab kadang dibencinya itu biasanya karena ada campur tangan manusia, yaitu pada saat kambing indukan ini, kambing anakan ini yang baru melahirkan mau menyusu, itu bisa jadi pertama mencium kain atau baju yang dipakai oleh si pemilik kambing itu. Nah, ketika pertama kali mencium kain, itu juga salah satu menjadi sebab yang akhirnya kambing indukan ini kan merasa asing dari baunya ini. Atau juga kadang-kadang campur tangan manusia melalui kadang karena nggak sabar atau mungkin saking sayangnya lihat anakan ini masih basah, takut
kelamaan masuk angin dan sebagainya, terus dielap pakai kain. Ya. Nah, ketika dielap pakai kain, akhirnya apa? Ketika sang indukan mencium kambing anakan ini, yang satu tidak bau, yang satu bau kain. Nah, ini kadang akan dianggap asing. Sehingga ketika datang mau nyusu itu malah kadang digigit, kadang sampai dilempar. Karena apa? Karena sang indukan ini merasa kalau itu bukan anaknya. Makanya apa? Akhirnya jadi dibenci. Akhirnya ketika mau nyusu nggak boleh. Itu salah satu asbab yang menyebabkan kambing indukan ini membenci anakan yang satunya. Nah itu. Makanya hati-hati kalau sang indukan melahirkan, ya boleh dibantu itu kalau sekiranya begitu lahir masih utuh bungkusan. Nah, karena kambing anakan kalau sudah lahir itu kan nanti napasnya, pernafasannya itu kan berpindah dari usus ya, atau pusar itu pindah napasnya ke hidung. Nah, karena hidungnya ketutup, nah maka perlu itu dipecahkan, minimal dipecahkan dulu biar napas. Nah, setelah itu terserah kambing indukan itu. Jangan kita lalu dibersihkan sendiri, kemudian apalagi tadi menggunakan kain. Ini biasanya suka ada yang seperti itu. Nah, ini kalau yang satu bau kain, yang satu tidak, ini maka nanti indukan ini merasa kalau itu bukan anaknya. Akibatnya akhirnya ketika mau nyusu nggak boleh, kadang digigit bahkan sampai dilempar. Nah ini jadi teman-teman sekalian, ini jangan sampai hal ini terjadi. Makanya harus hati-hati. Biarlah serahkan saja sama kambing indukannya biar nanti memandikan. Tapi kalau untuk tadi itu perlu dibantu, sebab kalau tidak nanti nggak bisa napas malah akan menjadi penyebab kematian. Nah itu makanya perlu itu dibantu kalau sekiranya begitu lahir masih utuh bungkusan. Tapi kalau sudah pecah ya enggak apa-apa, biarkan saja itu. Nanti dengan sendirinya kambing indukan ini otomatis akan memandikannya. Itu logikanya, kambing ini kan waktu lahir dia nggak lihat anaknya. Nggak lihat. Kan? Nggak lihat. Dia bisanya mengenali anaknya ini dengan liurnya itu tadi. Dengan liurnya. Jadi dia bisa mengenali anaknya ini setelah dimandikan. Itu kan otomatis dijilat-jilat kan bau liurnya sendiri, akhirnya mengenal. Nah itu. Nah makanya nggak boleh ada campur tangan manusia untuk memandikannya itu. Karena nanti efeknya ketika mau nyusui maka akan dianggap itu bukan anaknya. Nah itu. Kemudian seandainya itu terjadi, ya teman-teman gak usah khawatir. Ya bisa juga nanti ketika kambing anakan ini mau nyusui kemudian dibenci, ada trik-trik yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi agar kambing anakan yang dibenci tadi betul-betul bisa nyusu. Itu bisa dibantu oleh kita, diantaranya pertama ketika kambing anakan mau nyusu yang dibenci tadi ya, itu kambing indukannya hendaknya dipegang selangkangannya yang di sini, dipegang selangkangannya yaitu kaki belakang ya. Di selangkangan itu ada urat ya teman-teman, ingat ya, di selangkangan itu ada urat, biasanya sebesar ya kalau nggak sejari ya kira-kira kayak kabel itu loh. Nah itu uratnya itu cukup pakai tangan satu ya, diginikan. Ini misalkan selangkangan kambing, nah digini, nah di sini ini ada urat itu. Nah itu urat itu dipegang kemudian agak ditarik. Nah kalau dipegang kemudian ditarik, otomatis kaki ini akan benggang terus kayak gini. Kaki kambingnya ini yang belakang akan benggang. Nah ketika benggang maka kambing anakan ini disuruh nyusu. Nah nanti
kalau sudah nyusu jangan dilepas, biarkan saja dipegang kakinya ini, uratnya ini. Nah, sampai anakan ini kenyang. Kalau sudah kenyang, kemudian sudah lepas, dia pergi, nah baru kita lepas. Nah itu juga salah satu cara bagaimana supaya kambing indukan ini mau nyusui, itu bisa dengan cara tadi dipegang kakinya, ya. Itu di dalam selangkangannya itu ada urat, nah itu uratnya yang ditarik, itu nanti kaki kambing akan benggang begini terus, ya, karena uratnya ketarik. Nah itu juga salah satu trik atau cara supaya anakan ini mau menyusui tanpa diganggu oleh kambing indukan. Ya, kalau ternyata ya itu juga bisa seperti itu teman-teman ya. Nah, ada juga teman-teman untuk menghadapi kambing ini ketika nyusu, ya, tapi asinya itu sedikit, ya. Nah, maka untuk meningkatkan produksi ASI, maka kambing indukan ini harus banyak-banyak dikasih nutrisi tambahan, ya. Bisa menggunakan daun katuk direbus bisa, atau mungkin dikasihkan mentah boleh, ya. Tapi yang bagus itu direbus, ya, dibuat kayak sayur asem, ya. Itu bisa dari daun katuk atau daun kelor itu. Kemudian dikasih garam krosok, ya. Nah, garam krosok ini mengandung mineralnya banyak. Nah, fungsinya mineral ini adalah untuk meningkatkan produksi ASI kambing indukan, sehingga nanti produksi ASInya banyak, sehingga kambing tadi ketika nyusu akan kenyang. Itu. Atau bisa juga dengan cara yang lain. Bisa kalau ternyata masih tidak berhasil, bisa juga dengan cara yang lain, ya, yaitu dibuatkan dot, ya, dikasih dot, ya. Kalau ternyata produksi ASInya masih minim, sementara anakan kambing ini atau kambing anakan ini sangat membutuhkan sekali ASI, sementara produksi ASInya tidak memadai, maka bisa dibantu dengan dot, ya, didot, nah, atau dikenal dengan membuat susu kolostrum. Fungsinya ini adalah pengganti ASI dari indukan. Itu fungsinya susu kolostrum, teman-teman. Nah, cara membuat susu kolostrum itu menggunakan bisa pakai susu murni, yaitu dari sapi, ataupun dari susu kambing, ya, susu kambing, entah itu kambing etawa atau kambing yang lain yang diperas, itu juga bisa. Mungkin kita punya kambing yang lain yang punya susunya banyak, produksi susunya banyak, itu bisa kita ambil didot, ya, diperas. Nah, kita kemudian menggunakan dot, kemudian untuk menyusui kambing anakan yang indukannya itu produksi ASInya sedikit. Nah, itu bisa dibantukan itu, teman-teman, ya. Jadi itu salah satu tata cara atau trik, ya, pengalaman saya ketika menghadapi kambing setelah melahirkan, agar kambing anakan ini sehat, ya, karena minum susunya cukup, sehingga pertumbuhan dari kambing anakan ini akan cepat bagus. Itu, teman-teman.
Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan mengenai cara menghadapi kambing indukan melahirkan atau setelah melahirkan, ya. Perawatannya demikian caranya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa mencobanya dan semoga sukses selalu. Kemarin katanya